Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum ya nafsi taqwallah faqad faza al-mu'minun al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwat al-ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, juga nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat ibu sekalian. Alhamdulillah. Ngantuk apa badan bu? Badan laku-laku malam siji surah. Alhamdulillah Allah menjaga kita. Rasanya wong umume nek malam siji surah do laku nonton kiyane kebo selamat. Oh ya kebo di kiai kebo kiai selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita sampai di tempat ini, di majelis ini untuk melanjutkan kajian. Kajian ini kan apa bu? Kita kenapa? Ada dikira itu apa? Peringatan tentang kematian. Nah, kajian itu dulu mesti masalah mati. Karena Rasulullah memerintahkan akhirul min dzikri hadil ladza, yakni al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan. Apa bu? Kematian. Yang menghancurkan kenikmatan itu ya kematian. Angan-angan besok mau piknik, angan-angan besok mau umroh, mau kemana-mana, akhirnya pupus semuanya dengan datangnya kematian. Kemarin saya dapat kabar teman saya itu punya bule sudah sakit di rumah sakit, dirawat sama anak-anaknya. Jam 5 lebih 45 menit pagi hari kemarin meninggal dunia. Seperempat jam kemudian anaknya yang tadi malam masih jenguk, masih tunggu ibunya pulang ke rumah, tidur, subuh bangun, sholat subuh, habis sholat subuh tidur lagi. Jam 6 dibangunkan suaminya sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak tahu apakah mungkin baru meninggalnya tadi itu jam 5.45, tapi yang jelas ketahuannya jam 6. Jam 6 ketahuan dibangunkan, gak bangun, akhirnya ya divonis matinya jam 6. Boleh jadi mungkin meninggalnya bareng dengan ibunya. Jam 5.45 di rumah sakit, beliau di rumah ya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kematian, sehat walafiat. Wong semalam masih nunggu ibunya gantian sama saudaranya. Pulang ke rumah, tidur, pas subuh dibangun sholat subuh sehat, pas subuh tidur lagi bablas. Makanya kalau orang tidur itu akhul maut itu kematian kecil. Maka begitu kita mau tidur, doa itu mau Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, aku hidup dan aku mati. Kalau Allah menghendaki, kan roh kita diambil sama Allah ketika tidur gini, diambil, nanti dikembalikan ketika kita bangun. Tapi kalau memang Allah menghendaki meninggal, jadi terus dicabut, gak dikembalikan. Makanya begitu kita bangun dari tidur dengan itu apa bu?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematian kami. Barusan tadi saya mati sebentar, mati kecil ini, dan untuk bangunkan lagi saya ya Allah. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, kelak kami nanti akan dikembalikan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian, kajian kita pagi hari ini sudah sampai pembahasan surga neraka. Kalau dulu sudah kita bahas tentang kenikmatan surga, sekarang kita lihat bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, ibu sekalian, apa permintaan mereka? Satu, an afidu alaina minal ma'. Wahai penduduk surga yang aman jenengan makan ngombe, beri kami seteguk air saja. An afidu alaina minal ma'. Surat Al-A'raf ayat ke-50. Monggo dibuka yang bawa Al-Qur'an, yang bawa HP hanya Mbah Google Al-A'raf 50 langsung keluar. An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Kalau memang bukan seteguk air, apapun lah rezeki Allah yang telah diberikan kepada kalian, buat tiga isi dua ini. Akhirnya dijawab, innallaha harramahu 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya kepada orang-orang yang kafir. 50 kan? 50. Sudah dapat? Maka dibun was ayat di surat itu atas itu. Maka ibu yang sudah dapat sudah. Wakalah sedikit pada kami atau rezeki apa saja yang telah kami dikaruniakan untuk Allah padamu. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah menerangkan keduanya ayat dan rezeki bagi orang yang kafir. Ya, begini permintaan orang-orang yang masuk neraka ketika melihat kenikmatan yang diberikan kepada penduduk surga. Aku diberi sedikit air saja, atau apa saja rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Apa jawabnya? Innallaha harramahu 'alal kafirin. Yang ngapunten nggih, Allah telah mengharamkan keduanya kepada orang-orang kafir. Kamu tidak mungkin dapatkan minuman dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berteriak minta minum karena kehausan, wong jenenge dibakar di api yang cerah. Nah, omong-omong nggih, kan panasnya luar biasa. Mereka diberi minum, tapi minumnya terbuat dari nanah dan darah yang bercampur. Kira-kira enak kemudian buah sup, kemudian sangat tidak enak. Itu permintaan mereka agar mendapatkan seteguk air minum saja. Kemudian dalam surat Ghafir ayat ke-49, surat Ghafir itu surat apa? Surat Mukmin ayat ke-49. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diringankan adabnya. Adab neraka yang paling ringan itu apa? Kaki itu dimasukkan, otak itu diberikan kepada Abu Thalib, pamannya Rasulullah yang banyak berjasa kepada Rasulullah dan agama Islam, tapi tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka, hanya diringankan adabnya. Neraka yang paling ringan itu kaki dimasukkan, otaknya maka akhirnya mereka meminta kepada Allah agar apa? Litahfifi anil adab, agar diringankan adabnya. Sudah dapat Bu? Monggo. Jadi penghuni neraka itu ngomong sama penjaga neraka. Penjaga neraka sibuk malaikat
Malik, weh Malik, tolong mintakan kepada Tuhan kamu, kepada Allah, agar meringankan adab kami saja barang satu hari. Atau kalau tidak, ya sudahlah, beri kesempatan kepada saya untuk tidur sebentar saja, biar istirahat dari adab. Ibu sekarang mungkin pernah menghuni anak atau saudara yang habis dioperasi tulang ini. Habis dioperasi tulang itu sakitnya luar biasa, apalagi pas biusnya itu sudah habis. Nangis bengok-bengok. Saya turu ketika dibius lagi. Atau ya orang yang orang yang nungguin tadi itu bisanya istirahat kalau pasiennya sedang tidur. Bangun tidur, bengok-bengok lagi. Lah orang tidur ini dia merasakan apa? Istirahat dari adab, istirahat dari rasa sakit. Maka orang yang masuk ke dalam neraka juga mereka berharap, ya Allah, wahai Tuhan kami, tidurkanlah kami barang sebentar biar kami bisa istirahat. Kira-kira bisa betul? Tidak bisa. Kemudian dalam surat Zukhruf ayat 77, surat Zukhruf 77, akhirnya mereka minta dimatikan saja oleh Allah. Wis pakai aku wahid. Mereka berharap bahwa orang sudah mati nggak merasakan siksa lagi, nggak merasakan sakitnya lagi disiksa di neraka. Ya Malik, lihat lebih alaina rabbuk. Wahai Malik, wahai penjaga neraka, tolong mintakan kepada Tuhan kamu, matikanlah saya saja. Wis pakai aku baik. Mereka menganggap bahwa kalau sudah mati itu nggak merasakan sakit. Kayak orang bunuh diri, stres, bingung, sakitnya parah, berobat ke sana kemari nggak sembuh, akhirnya belum sumur. Ternyata sumurnya sakit. Orang itu mati. Dan belum pengawal Solo. Terletak Jurun itu tempat favorit untuk bunuh diri. Tapi jangan sekali-kali lupa. Mereka berharap bahwa dengan mati bunuh diri itu selesai masalahnya. Harapan mereka menyelesaikan masalah tanpa masalah itu apa? Bunuh diri. Ternyata enggak. Penggantian kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kenapa selesai bu? Enggak. Ngapusi. Tambah sangat. Saya pernah tinggal di daerah Waru sebelah barat. Ada ibu-ibu yang kerja di perumahan sebelah utara desa Waru. Jadi Al-Aqsa ke selatan itu ada perumahan di situ. Habis kerja di situ, sholat maghrib, naik sepeda motor, kemudian ke arah barat, ke arah rel kereta api Mayang. Di situ dia keluarkan dompetnya, dia taruh di atas segel sepeda ontelnya, ada kereta lewat, terus dihadang. Kira-kira saged-saged hancur tubuhnya, tangannya, kakinya, kepala tinggal rambut. Adiknya itu jamaah masjid, aktivis masjid diberitahu, "Nih, mbakku kayak delok orang kono manis." Pak kepala desa barusan dilantik, tahu warganya bunuh diri datang ke sana. Dia akhirnya mengambil ceceran-ceceran tubuh dijadikan sapu. Ternyata dia punya masalah dengan suaminya. Punya masalah dengan suaminya sudah budak, pikirannya dia terus bunuh diri. Ibu sekalian, kalau punya masalah itu cerita kepada orang lain, cerita kepada saudaranya, cerita kepada teman dekatnya. Sekedar cerita itu sudah jadi manfaat, meskipun tidak bisa memberikan solusi. Daripada tadi dia diam-diam di dewe, didiamkan sendiri, akhirnya kemudian bunuh diri. Dia berharap bahwa dengan mati selesai masalah. Nah, kemarin nanti di alam kubur ditanyai sama malaikat, disiksa sama malaikat. Pada hari kiamat nanti siksa bagi orang yang bunuh diri itu sama sebagaimana dia bunuh diri. Tabrak kereta mati lagi, tabrak kereta lagi, terus seperti itu. Kalau dia bunuh diri dari atas jatuhkan ke bawah, itu masih jatuh ke bawah, depan lagi jatuh lagi, hidup lagi. Itu siksaan bagi orang yang bunuh diri, termasuk yang tubuhnya gantung, terus
Ya. Mereka berharap agar dimatikan saja oleh Allah. Surat Zuhruf ayat 77 sudah dapat nomor dibaca bersamanya. Ya, nomor. Mereka menyeru, wahai malaikat kemarin, tidak ragu-ragu mematikan kami saja. Dia menjawab, sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka. Ya, wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu agar mematikan kami saja. Padahal kematian itu ibu sekalian akan diwujudkan menjadi makhluk yang bernama kambing kibas. Penduduk surga, penduduk neraka lihat penduduk kematian. Terus kambing kibas tadi itu disembelih antara surga dan neraka. Ini kematian yang sudah saya sembelih malaikat. Kalau kematian sudah disembelih berarti sudah mati. Kalau kematian sudah mati berarti tidak ada lagi kematian. Yang ada cuma kehidupan. Sehingga suatu terus hidup di surga, yang masuk neraka ya terus masuk dalam neraka. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah karena syafaat. Tapi tetap hidup tidak ada, nggak pernah akan mati sampai kapan juga tahu sampai kapan. Makanya dunia ini cuma sebentar ini sekalian. Dalam surat Al-Mu'minun disebutkan ketika mereka masuk surga, masuk neraka ditanya, berapa lama kamu dulu di dunia? Yauman obat yaumin. Aku nang dunia sedikit ya Allah, atau cuma setengah hari. Jadi kita di dunia ini sudah bertahun-tahun ini di neraka nanti, di surga nanti, itu waktunya cuma satu hari. Yang paling tua kita berapa? Itu kita di sana itu 70, 80 berapa? 72 itu Bu, cuma satu hari itu dibanding dengan di neraka nanti. Makanya orang bilang lek kowe urip nang alam dunya gur kaya apa mampir umbi itu bermampir umbi jadi banget Bu. Masya Allah ini dunia ini Bu, sebentar. Tapi kenapa ketika di dunia kok tidak beribadah kepada Allah, hanya melampiaskan hawa nafsu? Saya baru menyesal, ya Allah, dulu memang kami hanya mengikuti hawa nafsu kami, ya Allah. Saya minta maaf ya Allah, walaupun tobat, keluarkan kami dari neraka, akhriju minan nar, keluarkan kami dari neraka. Tidak bisa. Saya iris tempatnya untuk mendapatkan balasan, bukan beramal. Penyesalan sudah tidak ada lagi Bu. Maka ketika kita masih di dunia, menyesal itu masih ada manfaatnya. Malam hari kita menyesal, ya Allah, berapa banyak waktu di dunia ini yang masih saya sia-siakan, belum mengerjakan ibadah kepada-Mu ya Allah, masih cinta kepada dunia. Untuk sholat tepat waktu masih belum bisa, masih menunda-nunda waktu sholat. Untuk infak sedekah tidak dipaksa, untuk ngaji ya juga belum bisa istiqomah. Maka ibu sekalian, mestinya tahun baru Hijriah ini sebagai sarana untuk muhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri itu menghisap diri kita sebelum nanti dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Kira-kira semoga nanti dihisap oleh Allah itu masuk surga atau masuk neraka dan saya tak tinggal ini amalku saya ini dari sepiro, maksiat mata, maksiat kaki, maksiat telinga. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Maksiat hati, suudon kepada orang lain, mulutnya menghibah gosip sama teman-temannya. Ibu itu memang atau belum ngaji, babar belas atau poso sunnah. Padahal mereka poso sunnah tidak pernah ditampakkan, yang mulai tidak pernah dinampakkan, infak sedekah tidak pernah dinampakkan. Yang kita anggap dia itu tidak pernah amal soleh, ternyata mereka menyembunyikan amalannya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia yang banyak beramal nggak diterima amal dan kenapa dia? Semua pengen dipuja, pengen dipuji, pengen didengar amalnya sehingga nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu sekalian, kalau lihat ada orang
atau poso sunnah, ya sudah biar jadi. Ya kita anjurkan dia ya, tapi boleh jadi dia puasa tanpa sepengetahuan. Kalau ada yang berbuat maksiat kita ingatkan. Tapi kalau sudah bertaubat, oh jadi enak, jangan dicela. Ya. Kalau betul-betul dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dicela, jangan buruk-burukan dia. Boleh jadi suatu saat nanti malah kita kerjakan yang semisal. Na'udzubillah ini tak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah yang maksum saja kadang-kadang masih salah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Muhammad kok kamu berbuka masak toh? Diingatkan. Loh, kok kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah toh? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para salaf pada zaman dahulu, orang-orang soleh itu ketika melihat orang yang lebih sepuh itu dia mengatakan dengan lebih saya timbang dulu. Kenapa? Lebih banyak amal solehnya daripada saya. Kalau melihat orang yang masih muda, masih kecil, dia bilang kamu lebih baik daripada saya, dosa saya lebih banyak daripada kamu. Jangan diwalik ya. Wong tua itu kan dosanya akeh. Merokok itu aku gitu, dosanya di sini. Dia bilang, itu cak cilik kamu dengan apa kowe pengalamu sepiro gitu. Gitu aku sih banyak beramal. Tabarul haq wa ghamdun nas. Namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merasa dirinya lebih baik, lebih soleh, lebih banyak. Itu penyakit hati yang harus kita sembuhkan. Kalau masih sakit, hati kita masih mending bisa sembuh. Tapi kalau mati, nggak bisa dihidupkan lagi. Ya. Jadi bisa kalian setelah mereka minta air nggak diberi, diringankan adabnya nggak diringankan, pengen mati ya nggak bisa mati, pengen keluar dari neraka juga nggak bisa. Akhirnya mereka cuma berteriak, berteriak dengan sangat keras sekali, suaranya itu apa namanya mengganggu yang lain, tapi semuanya sebetulnya semuanya. Wahum yastarifuna fiha, mereka berteriak dengan sangat keras sekali, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini, na'mal sholihan, kami janji ya Allah akan banyak beramal soleh. Dijawab sama Allah, aku sih loh, paling ya kalau disini janji akan tobat, tapi orang sih tobat. Kita betul belum ada itu. Bulan itu nanti apa nih tentang Madura gitu, Maduranya itu di pelosok di Kangian, naik nopo perahu kecil sama ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bolak-balik puluhan kali, ratusan kali mengarungi samudra. Nah, itu kan dia nawar dulu. Padahal cuma perahu cilik yang dari ombak belum. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Berteriak-teriak semua, apalagi saya gitu. Ya Allah, tobat ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Itu pasti tengah lautan. Tapi begitu diselamatkan oleh Allah masuk daratan, orang sih tobat, orang sih tobat. Melihat kenikmatan dunia wis maksiat. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahud-din. Ketika mereka di tengah lautan, mereka berdoa ikhlas kepada Allah. Tetapi begitu mereka selamat, ilahum yusyrikun, akhirnya lupa musyrik lagi, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kalian, ternyata neraka itu kan bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkat? Neraka itu ada neraka jahanam, itu neraka yang paling tinggi. Neraka yang paling tinggi itu berarti neraka yang paling ringan adabnya. Neraka yang paling bawah itu namanya neraka hawiyah. Itu bagi orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Inti neraka itu orang munafik. Munafik itu siapa? Mereka yang pura-pura masuk Islam. Mereka ingin menghancurkan Islam. Mereka memusuhi kaum muslimin. Mereka memata-matai kaum muslimin. Kita yo ngaji, ternyata mata-mata. Ternyata intel boleh kesalahan-kesalahan
Ustaz, tiba-tiba Ustaz dipanggil ke kamu kan kemarin berangkat pemerintah, bukannya ada nama ma'ruf nahi munkar. Akhirnya terus masuk penjara. Zaman saya di zaman Orde Baru ya. Itu pada zaman Rasulullah SAW banyak wong sing mimbo menyerupai. Nah istilah patah yang Indonesia itu apa? Bertopeng ya, orang yang pakai topeng terus berbulu ayam itu namanya Musa berbulu Musa berbulu ayam, serigala berbulu aslinya serigala tapi bulunya domba, bareng-bareng rumput, bareng-bareng makan rumput langsung wah makan langsung. Aslinya musuh tapi pura-pura. Nah itulah akhirnya digunakan oleh tentara untuk menyamar. Kenapa kok tentara Indonesia pakaiannya hijau? Dan sama dengan tahu. Nah kalau nanti di hutan nggak ketahuan musuh itu. Mereka nyamar potong-potong semuanya terus dihidup ini ternyata manusia. Itu bagus itu untuk strategi perang. Tapi kalau tujuannya untuk mencelakai kaum muslimin, menghancurkan kaum muslim, memusuhi umat Islam, itu namanya orang munafik. Orang kafir tapi pura-pura jadi muslim bersama dengan Rasulullah pas ngaji, pas hijrah hijrah, pas jihad perang itu perang. Tapi dibosin kaum muslimin. Nah sholat ya datang sholat juga, tapi takutnya paling carry. Ya. Jadi orang munafik itu dia datang, dia mau berangkat sholat itu malas-malas, terus tekonnya kayak gini. Lalu saya mengatakan jangan seperti orang munafik, malas-malasan sholat, nek teko kayak gini, nak beli diri. Jadi orang munafik itu, ya nggak ada yang tahu. Persis seperti kaum muslim itu pakai jubah, pakai baju, pakai peci, istighfar yang begini. Ternyata mereka menikam dari musuh dalam selimut. Musa berbaju ayam tadi gitu, ayam, tapi ternyata Musa masuk makan ayam-ayam yang ada di situ. Itu orang-orang munafik. Makanya ancamannya apa? Neraka yang paling bawah namanya Hawiya. Neraka Hawiya. Kenapa? Karena mereka menipu kaum muslimin, menipu Allah nggak bisa ditipu. Akhirnya kaum muslimin ditipu. Ternyata kowe kafir kok. Tak kilawi muslim. Oh ya penampilanmu ya persis kaya wong muslim. Yo nganggo jubah, yo jenggotan barang. Ternyata suka menghina orang Islam, menjelek-jelekan umat Islam. Kemarin barusan saya baca lihat video. Ternyata orang Muslim yang mengaku Muslim, wawasan pemerintah, tapi suka menjelek-jelekan umat Islam itu ternyata pernah dibaptis oleh Saifuddin Ibrahim, si mantan pendeta. Siapa namanya? Abu Janda. Dia nanti bertemu saja Abu Janda. Kaget jelas terbulan, ternyata dia memang sudah kan. Dia sudah murtad, tapi masih pakai musuh, masih pakai jubah. Namanya Abu Janda. Ngakunya dia bangsa itu. Ternyata yang ngaku Saifuddin Ibrahim sendiri begitu, mantan pendeta sekarang di Amerika. Dulu saya pernah ketemu sama Janda itu sudah dibaptis kok dia itu. Nah, sing ngaku orang Muslim tidak betul, ya kan? Saifuddin Ibrahim sendiri. Yang hari ini anaknya masih buka Facebook. Dulunya Pak Saifuddin Ibrahim ini itu dia pesantren di Soblon, akan haji. Ya. Dia itu termasuk pinter. Terus ditugaskan ke Pondok Zaitun, ditugaskan di beberapa pesantren. Itu kan kader Muhammadiyah, ternyata murtad, menjelek-jelekan agama Islam. Akhirnya dikejar-kejar umat Islam sama polisi, jadi DPO dan daftar pencarian orang, melarikan diri ke Amerika Serikat. Kan pelecehan kan itu, penistaan agama kan itu, menganggap ayat Al-Quran itu harus dihapus sekian ayat karena ayatnya berisi kekerasan, harus dibuang. Yang melarikan diri dia itu kemarin yang bersaksi bercanda itu karena itu dibaptis dan murtad. Itu orang munafik.
Munafik itu pura-pura orang yang seperti itu karena mengelabui umat Islam, karena mereka itu menipu umat Islam. Banyak umat Islam yang jadi korbannya. Banyak menipu umat Islam. Muslim kok jemaah pengajian jadi ada diberi uang, utang sana diberi uang. Kenapa? Karena sama Muslim. Padahal cuma cari nafas. Hati-hati orang seperti itu. Ya, banyak orang-orang yang embol-embol tadi itu tapi tujuannya untuk kepentingan dunia, ya, ngapusi kaum muslimin. Kemudian setelah jahanam ya, nomor 2 itu lado. Kemudian lado ini yang pertama tadi ya, neraka jahanam ini untuk siapa? Untuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang kasih maksiat. Khusus begitu. Umatnya Rasulullah tapi kok jadi maksiat, itu nanti di neraka jahanam tingkatannya paling tinggi. Azabnya paling ringan. Yang di bawahnya neraka lado itu bagi orang Nasrani. Di dalam kitab Al-Qirah sini ya saya bacakan saja dalam kitab Al-Qirahnya Imam Al-Qurtubi ini. Kemudian bawahnya namanya neraka Hutomah. Itu bagi orang Yahudi yang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika dulu jadi umatnya Nabi Isa ya masuk surga, umatnya Nabi Musa ya masuk surga. Maksudnya yang mereka hidup di umatnya Rasulullah SAW menjadi umatnya Rasulullah kok tidak mau masuk Islam, bahkan memusuhi umat Islam, membunuhi umat Islam seperti di Gaza, Palestina. Hutomah. Terus yang keempat di bawahnya itu neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir itu orang Usobiin. Kemudian yang bawahnya lagi neraka Sakor. Itu orang-orang Majusi yang menyembah api. Terus nomor 6 neraka Jahim. Itu orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik Arab. Yang dulu sebelum diutusnya Rasulullah kan mereka mesti menyembah berhala. Terus yang ketujuh neraka Hawiyah itu bagi orang-orang munafik. Saya ulangi ya, paling atas nama jahat, bawahnya lado, hutomah, sa'ir, sakor, bawah terutama sakor itu jahil, kemudian ini menurut keterangan sebagian ulama yang menurut ulama yang berpendapat yang lain. Contohnya misalnya masalahkum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin, karena dulu kami di dunia tidak pernah sholat. Ternyata orang nggak sholat itu masuk neraka sakor. Bama adul kamahiyah, naruh kamiyah kan? Ini sekalian. Kemudian di dalam surat Ar-Ra'd ayat 18, memberi pentingnya surat Ar-Ra'd ayat 18, Ar-Ra'd bunyi. Ar-Ra'd ayat 18. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sekarang kita akan membahas satu neraka tadi yang paling atas, yang paling tinggi, yang adabnya paling ringan untuk umatnya Rasulullah SAW, yaitu neraka jahanam. Siapa penghuninya? Menurut Ibnu Waslu terjemahannya bagi orang-orang yang memenuhi seluruh Al-Qur'annya atau taat pada Allah dan Rasulnya disediakan balasan yang terbaik surga. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak memenuhi semuanya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dari azab Allah pada kiamat dengan hartanya itu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk. Tempat kediamannya adalah neraka jahanam.
dan itu langsung diberitakan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 18. Bagi orang-orang yang memenuhi surat Tuhannya, memenuhi surat Tuhan itu apa bu? Diperintah sholat ya sholat, kon zakat ya zakat, kon haji duit pirang-pirang ya haji. Aku besok ben baik, hatiku dulu resik. Lo kan resik kapan? Justru jenengan berangkat haji itu untuk apa bu? Membersihkan hati untuk tobat. Kalau menunggu hatinya bersih sampai mati pun tidak akan bisa bersih. Lo kan kelamaan, ini 20 tahun, 15 tahun, yang jenengan duit-duit. Sekarang bisa lewat ONH plus bayar haji dengan haji plus. Berapa biayanya? Kemarin saya nengok salah seorang dokter murid saya, suaminya dokter spesialis kandungan, istrinya dokter spesialis mata. Sananya berapa Pak Dokter? Itu yang tahu ibu. Pertama kali nggak ngaku. Setelah itu dia perinci, ternyata cuma 24.000 dolar. Pinter 400 sekian juta. Kurang lebih 500 juta. Satu orang bu, dan 2 orang ya satu. Nah duit dia apa? Mau kesempatan masih ada. Duit berangkat ke sana. Nunggunya berapa 5 tahun? Gak terlalu lama. Nah, nunggu 1 tahun langsung itu ya mengkhawatirkan ya teman-teman. Rata-rata itu ya resmi itu ya nunggunya 4 sampai 5 tahun. Enak resmi. Kecuali kalau jadi pemimpin haji. Wong kewajiban ya harus segera berangkat. Itu namanya menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang memenuhi seruan Allah, sholat ya sholat, haji ya haji, atau uang untuk umroh ya umroh, infak ya infak, maka bagi mereka balasan yang terbaik al-husna. Al-husna itu apa? Surga. Kalau ada ibu namanya Mbak Husna itu namanya surga. Balasannya surga insya Allah. Tuhan itu yang sepuh, doa kita jenengi husna yang paling baik itu supaya nanti mendapatkan surga. Sedangkan sebaliknya orang-orang yang tidak memenuhi seruan panggilan dari Allah, kon sholat okah, kon haji okah, infak sedekah okah, baca Quran tidak mau, mengucapkan syahadat aja tidak mau, bahkan berbuat syirik. Para ulama menyebutkan bahwa menyambut seruan Allah itu maksudnya tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dimintai pertolongan kecuali Allah. Tapi dia masih minta pertolongan kepada yang lain, kepada orang lain, kepada pusaka, bahkan kepada hewan yang namanya kebun. Nanti pada hari yang ketika dimasukkan ke dalam neraka, dikumpulkan bersama dengan sesembahan-sesembahannya, Tuhan-Tuhannya dulu di dunia. Nah, coba dulu kalau Tuhan dulu kalau pemimpinnya bisa nyekap aku tak sembah gue, saya ini dulu aku merasa dewi salah melu. Mereka saling berlepas, saling menyalahkan. Wong aku yang lebih rokok, kode-kode lebih manusia yang disembah, diikuti, ditaati tidak bisa bantu. Kerbo tidak bisa bantu, kemudian lekongi keringsis dijamas dengan cuci surau ya betul sakit. Makanya ibu sekalian, jangan sekali-kali kita membatalkan iman kita, tauhid kita dengan perbuatan syirik menyekutukan Allah. Lain asyrak katanya batal na'amiruka, kalau kamu berbuat syirik, amal kamu hapus semuanya. Sholat itu pirang-pirang tahun, haji umroh ini sudah kamu kerjakan, habiskan ratusan juta, habis semuanya di saat kamu berbuat syirik. Jadi syirik itu betul-betul menghapuskan amal ini. Layak batal na'amaluka wala takuna minal khasirin. Hapus amal kamu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Lah apa sih contohnya disebutkan banyak sekali ibu sekalian. Apa sih kira-kira? Keyakinan dalam hati saja itu juga bisa syirik ya. Tanggal angka 13 itu penyebab sih. Menjelaskan amun kaget yang bikin hotel
bulan ini gedung nomor terus orang no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 A, 12 B, lengkap 14 13 enggak. Kenapa ini tafsirnya? Di lift 1, 2, 3, 4 kok angka 13 tidak ada langsung 14 menyebabkan. Alhamdulillah menarik, Muhammadiyah membangun bangunan besar tingkat 13 dan ternyata tidak ada apa-apa. 3 gedung besar di Indonesia itu 1, 2, sampai 13. Kenapa? Itu bukan Tuhan, itu sekedar takhayul khurafat yang diajarkan oleh orang-orang pada zaman dahulu sehingga orang hari ini percaya dan ada rasa kekhawatiran. Oh kayak bener ya, oh kayak bener ya. Itu sudah menyakiti, membawa penyakit dalam hati kita. Termasuk bulan Surah Muharram itu bulan mulia, Syahrullah al-Muharram, sebaik-baik puasa itu afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyam fi syahrillah. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu puasa di bulan Allah. Apa bulan Allah itu? Bulan Muharram. Sampai Allah mengatakan ini bulan loh Muharram ini. Jangan kalian takut dengan bulan Muharram dengan surah. Hati-hati loh yang gawe bulan surah. Ini orang itu ngamuk. Akhirnya orang pakannya wakil mabuk. Bulan itu ojo nekat. Kualat itu boblok nih kualat. Padahal baru-baru ini kateringan ini merotok ilmu. Nah, nanti sedikit pun jangan ada perasaan. Makanya ngaku tadi ibu sekalian coba jenengan kalau punya anak pengen mantu di bulan Muharram so. 1 gedungnya kosong bu, murah itu. Terus ya cateringan nggak terlalu bingung boleh cateringan insya Allah dulu bersama. Dan sudah banyak yang membuktikan usaha-usaha di Solo ini memang mantu di Muharram, bulan Muharram, bahkan tanggal 1 Muharram pas rei ternyata orang apa-apa, anaknya sehat walafiat, sakinah mawaddah warahmah, jadi anak itu. Kapan nikahnya di bulan Muharram ternyata bisa anak, ternyata kekhawatiran tidak beralasan. Oh cuma bukan lambi hijau bukan itu pantai selatan. Nah, rencang-rencang bulan itu adik-adik kelas turun, bulan siapkan jalan kaki lompat sampai sana, pakai jubah putih yang hijau di kiri, hijau itu, dobal badannya itu, saya ini ramah itu, udah 25 tahun ya. Kenapa kok nggak boleh pakai baju hijau itu? Kenapa? Karena alam laut itu hijau. Nanti ada kecelakaan rakit tok, diselamatkan itu maksudnya. Kalau terus dikait-kait, ini orang itu mengamuk itu. Itu cuma pertimbangan apa? Keamanan saja. Keyakinan itu namanya tiarok, merasa sial. Merasa sial dengan hari tertentu, dengan angka tertentu. Nek zaman dulu itu karena burung, toilet burung, oh ada burung gagak, ada orang mati. No perenjak berarti ada tamu. Jeglokan tekel berarti sial, jomlo, tabrakan itu. Kalau sampai ada yang seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan ya Allah, saya tidak akan khawatir. Ini yang menyebabkan tauhid saya batal, tauhid saya berkurang. Nanti khawatir musyrik. Datang kepada dukun. Saat ini bukan itu dukun, namanya paranormal, peramal. Dia ini wong pinter. Mana takahinan fasad atau bimanyakul, barang siapa mendatangkan dukun peramal dan membenarkan yang dia katakan, dialah dikatakan kufur kepada yang diturunkan oleh Allah SWT, kafir kepada Al-Quran, tidak diterima sholatnya 40 hari kalau tidak percaya. Wah, betul nonton dong. Sholat dengan 40 dino jengking lagi ngomong. Dan datangi ini biasanya yang tidak kuat itu ibu-ibu, anak loro, tambah loro ramari, dokter sana tak mari. Bu, enten tingkat pinter nih, kon ngombe iki.
terus percaya ora apa-apa. Sing penting mari sik, tapi itu tobat. Sak durung tobat mati sik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ini. Tapi nek air putih diberi bacaan Al-Fatihah terus diminumkan boleh nggak? Kalau ini bukan toko, bukan mobil, matahari. Wah Pak Kodri itu masuk Allah malaikat Allah. Ya Allah, pas corona kayak kalau kirim madu loh, kalau sing kirim masuk Allah Pak Ustaz. Terlalu berlebih-lebihan. Pasti doa itu kita diwajibkan surat Al-Fatihah. Mungkin karena percaya itu istilah semacam itu. Mari gitu. Alhamdulillah jadi dulu bukan Habib ya. Habib Kodri itu Habib itu Ustaz, Habib. Lalu cakap lo Ustaz Habib ngajirin atau Habib ngajirin? Dikira Habib betul nih. Meminta-minta Ustaz Habib. Saya itu bukan Habib, memang nama saya Habib ngajirin. Kirain Habib. Sihir itu kesirikan dia. Sihir itu apa? Meminta bantuan kepada setan. Karena kalau Trisno paling kuli, mbak sing aku dewi dikul. Jadi sudah kamu ini, akhirnya terus namanya apa boleh? Pelet nih, kita iwalah. Akhirnya bersenang. Tiba-tiba senang nikah, baru 3 tahun terus pengaruh sihir sudah habis. Negeri banget. Dulu terus benci banget, aku kan jadi kunci baru sadar ternyata dulu kena nggak ada itu lewat dukun. Kita harus percaya dukun itu ada, dia minta bantuan kepada setan ya. Maka Al-Quran menyebutkan bahwasanya orang-orang yang minta bantuan kepada setan justru setan semakin bangga. Makanya kita kalau kita masuk ke sebuah tempat jangan minta perlindungan kepada setan, mintanya perlindungan kepada Alhamdulillah sing bawa langsung tempat niki mbah ulun perlindungan jenengan nggih mbah niki enten kembang setaman mbah kalau enten apa-apa niki mbah yo tak tompo pengamu sesuk tak melaksanakan misi termasuk sing golek pesugihan teng Gunung Kemukus, Gunung Kawi. Enten sing golek berlebihan. Apa niku enten apa Ustaz? Betul-betul kejadian hari ini jenengan Gunung Kemukus setiap malam Jumat. 2 kemaksiatan mereka kerjakan, 1 percaya kepada dukun. Akhirnya dia ngelakoni mandi di sendang kontrol ulang samudro tadi itu kacau itu pulang kan pasti gitu tapi betul lah bukan pulang ya jamaah pengajian pulang itu cerita kali itu terus Pak Ustaz jangan rindu pulang bikin merikol ini suruh berzina dan di sana disiapkan orang bawa rumah dewi-dewi nek ketemu teng terminal ketemu kan bisa tidak ketemu di mereka gunung sini sangat pulau tidak di pasangan pulau mungkin ketemu nang bisa ketemu nang nek boten di sana disiapkan bahkan itu pengakuan mereka itu ada yang datang dari Gunung Kidul saking Karangan saking Boyolali untuk melancurkan diri bahkan ada di antara mereka ini mulai dijunjung pelayan itu ya ditanya untuk apa? Mencari pesugihan syaratnya berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. Akhirnya kan ada wartawan dari luar negeri bongkar wah kan ditutup tapi sementara saat ini bukan meneng. Tempat wisatanya wisata kemusyrikan, kemaksiatan. Penasaran ampun atas ini gua pulang minggu rungu kalian nonton di YouTube bukan pengalaman di YouTube gini dukun termasuk yang ngapunten datang ke kuburan minta restu kepada yang ngapa nonton lu aku setelah syukur dulu lu gak ingin jumlah aura orang ini aku jumlah lemah Gus Dur mati kan itu lemah dicoba nyemori takoni nggon omah biar aman tenang nyaman
Astagfirullah, minta tolong kepada yang ngomongin mobil yang sudah mati. Besok kan kue akad nikah mau jual restu pangis itu kalau singgah. Si bakundi mau meninggal, si bakundi mati kono. Kalau bujur calon bujurnya Mbak, pulau memiliki umur pangis jenengan nih Mbak. Injil pulau bagi akad nikah. Mugi-mugi sehat walafiat, aman sentosa. Yole, apa soli le? Bukan mungkin, orang mungkin bisa ngomong. Justru mereka itu butuh doa dari kita. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Terus mati kok dijalui itu sakit. Kemudian harus meskipun tidak sampai syirik mengarah kepada kesyirikan. Nah, minta kepada Allah langsung, berdoa kepada Allah langsung, tidak usah lewat perantara, apalagi perantaraan yang sudah mati, perantaraan pakai keris, perantaraan pakai sesuatu, tidak usah. Kalau ingin amasulnya dengan amal soleh. Ya Allah, dulu saya pernah membantu si fulan, dia hampir saja dikeluarkan dari pekerjaannya karena dia harus bayar tapi belum bayar ini. Ya Allah, saya bantu dia sehingga tidak jadi dikeluarkan dari pekerjaannya. Tolong ya Allah, karena saya telah membantu dia. Apa yang terus kita kerjakan, amal-amal yang kita mau kerjakan disampaikan kepada Allah. Riak, tapi riaknya kepada Allah. Tolong ya Allah, karena perbuatan saya ini kabulkan doa saya. Dulu saya pernah sholat di tengah malam, ya Allah, dengan khusyuk, dengan menangis, ya Allah. Tolong ini jadikan saya untuk doa saya dikabulkan. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Sekecil apapun itu ikhlas. Bahkan hanya sekedar menolong seekor kucing yang mau mati kedinginan karena kehujanan, dengan bawa ke rumah, dimandiin dengan air hangat, tukoknya susu saset, terus diminumin susu, dan seger lagi. Teman saya itu, kemarin saya ngisi kajian di Gawok gitu. Kesana kemarin bawa suntik sama obat koreng, tapi untuk hewan. Situ ada kucing-kucing dong, koreng dicekel disuntik. Dia apa? Yang keren itu setelah itu disiapkan terus mau mati gitu dipanggil disuntik. Belinya di mana? Di apotek banyak obat. Ada ibu-ibu kesana kemarin itu bawa pakai kucing, ada kucing di badan. Ya, itu mungkin kita anggap sesuatu yang keren. Tapi siapa tahu dengan amal-amal kecil yang ikhlas lillahi ta'ala itu menjadi penolong kita pada hari kiamat nanti, bisa kita gunakan untuk bertawasul. Termasuk misalnya kembali bawa permen, bawa roti ketika anak kecil diberi, bawa 5.000, 1.000 rupiah, anak kecil diberi 1.000, 2.000, 5.000. Jangan ke hati orang, apalagi sampai mengumrohkan. Kemarin saya dapat kabar itu TK Al-Busra dapat kejutan. Ini 7 ustazah silahkan maju, saya berangkatkan umroh gratis bis. 7 ustazah padahal naik umroh paling tidak kan 30 juta ya, 30 kali 7 berapa? 210 juta. Ya kan saya punya uang ini mungkin pura-pura duit, enggak berangkat. Turun dari timba ada lagi ustazah, saudara kamu juga sekalian 8 orang berangkat umroh gratis. Ittaqunnar walau bisikitar roh. Jauhkan kita dari neraka meskipun hanya dengan 1 butir kurma. Apalagi kita itu mengumrohkan 8 orang. Terakhir sekalian di sini ada sebuah kisah seorang wanita ketika mengetahui tentang dahsyatnya neraka, dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu nanti diberikan kepada orang yang berbuat maksiat? Kita masing-masing akan katakan neraka, ya Rasulullah. Iya. Kalau memang Allah takdirkan kamu masuk neraka karena amal kemaksiatan, ya Allah, ya Rasulullah, kalau gitu saya hari ini punyanya cuma 7 budak. 7 budak ini saya bebaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nanti saya dijauhkan dari neraka jahanam. Ya Rasulullah, maksud dia bebaskan semua. Ya sekalian, sekecil apapun amal saleh yang kita kerjakan yang penting ikhlas di hati. Semoga amal saleh itu nanti bisa menyebabkan kita dijauhkan dari api. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul
majelis karena tadi saya juga sendiri ibu mungkin ada acara, saya suruh untuk kita akhiri dengan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.